sampai menjadi rangka baru ketemu. Ini menurut gue, Le, ini sangat peristiwa yang sangat tragis sekali dan mencerminkan ada yang salah dengan masyarakat kita ini, Le. Iya, kekerabatan sosial nggak ada. Memang ada tulisan katanya di dinding itu ya? Ya, jadi di dinding itu tulisan itu intinya ya, secara letterlocknya gue nggak hafal, tetapi intinya adalah kekecewaan si istri terhadap suaminya. Guys, semua orang sadar bahwa kematian bisa menjemput setiap makhluk. Tapi jika kita harus mati, maka mati kita itu untuk apa, guys? Nah, persoalannya ini bukan itu, guys. Ini kita bicara soal kematian yang agak dramatis, guys. Kita pekan lalu itu dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia yang setelah ditelusuri itu adalah ibu dan anak. Yang kalau nggak salah ibunya berusia 55 tahun gitu. Anaknya umur berapa itu, Le? 24 tahun kalau nggak salah itu. Nah, lebih mengerikan itu mati di dalam rumah, di atas tempat tidur, dan sudah menjadi rangka. Bayangkan, guys, tidak ada yang tahu satupun. Tetangga tidak tahu, keluarga juga tidak tahu. Kita juga sendiri nggak ngerti apakah mereka punya keluarga. Artinya punya kakak, ibunya punya kakak, punya adik, atau ibunya masih punya ibunya yang masih hidup, atau orang tuanya yang masih hidup, atau temannya anaknya, teman dekatnya misalnya, atau tetangganya. Malah tetangganya berpikir orang ini sudah pindah. Jadi sampai menjadi rangka baru ketemu. Ini menurut gue, Le, ini sangat peristiwa yang sangat tragis sekali dan mencerminkan ada yang salah dengan masyarakat kita ini, Le. Iya, kekerabatan sosial nggak ada. Memang ada tulisan katanya di dinding itu ya? Ya, jadi di dinding itu tulisan itu intinya ya, secara letterlocknya gue nggak hafal, tetapi intinya adalah kekecewaan si istri terhadap suaminya. Yang suaminya itu sudah nikah, kalau nggak salah punya 3 istri atau 3 kali cerai atau apapun. Yang kedua, anaknya yang merasa sakit hati kepada ayahnya, yang ayahnya bilang bahwa, nak, istilahnya ini, nak, raihlah prestasi setinggi-tingginya. Tetapi ketika dimintai biaya nggak dikasih. Jadi itu di dinding itu tulisan coret-coret yang berkeluh kesah tentang kepala keluarga yang ditinggal kepala keluarga ini, yang diceraikan. Dan lucunya, guys, bukan lucu sih, yang miris. Kerangka ini bisa terungkap itu ketika mantan suaminya itu berkunjung ke rumah itu untuk mengambil sesuatu barang. Ya. Dan ketika dia masuk, dia menemukan kerangka itu. Barulah ketahuan itu. Nah, ini nih yang nggak kita juga mirisnya itu hubungan kekeluargaan. Contoh, suaminya ya, mantan suaminya itu atau bapaknya anak-anak itu, bapaknya si anak. Gimana ceritanya dia punya anak tetapi dia tidak kontak-kontakan berapa tahun? Ya. Tanggung jawabnya itu loh. Yang paling penting sebetulnya kekerabatan sosial. Kalau gua nyorotin ya. Bertetangga itu, hukum bertetangga itu kan baik lah ya. Lu punya masalah di keluarga, kalau kekerabatan sosial terjadi, lu ada teman curhat. Ini kan nggak ada. Berarti ada yang salah tuh dalam kekerabatan sosial. Yang kedua, bagaimana mungkin itu sudah jadi kerangka baru ketahuan. Berarti kan kekerabatan sosial di wilayah itu lemah. Itu buat gua pertanyaan ya. Padahal kita nih kan bisa misalkan buat yang beragama Islam gitu. Pulang dari pengajian pasti ada obrolan, ibu itu kenapa nggak terlihat ya? Sini diketuklah pintu. Yang begitupun yang beragama Kristen atau lain pulang dari gereja bisa diobrolin.
Itu kan tidak terjadi pasti obrolan. Enggak, iya. Gue menyorotinya kekerabatan sosial. Iya. Kekerabatan sosial lemah seperti ini, terutama di kota-kota besar, kalau buat gue lari lagi tuh. Secara politis ada yang salah dengan pemimpin negara ini. Iya, dan yang menariknya lagi betul ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi di kota besar yang kota besar di tengah kota, itu karena gini ya, kita masih meyakini ya, banyak yang masih meyakini bahwa kekerabatan itu masih kental, soal toleransi, soal saling care di pedesaan atau di pinggiran kota. Tapi kan ini di Bandung Barat kan. Iya. Bandung Barat yang semestinya asumsi kita ya, kekerabatannya atau apa itu masih kental ya. Tapi ini kan kejadian seperti itu. Kekerabatan tuh gini, Dan. Zaman kalau dulu kekerabatan terjadi di mana? Di tukang sayur. Ketika beli sayur, emak-emak ngobrol. Iya, ngobrol. Kerabatan itu terjadi di mana sih? Di ruang publik. Di ruang publik tuh entah di lapangan voli, entah di tempat senam, entah apa, itu terjadi obrolan. Sekarang itu yang gue menyoroti pemerintah, pemimpin ya, pemimpin mau pemimpin daerah atau apa, ruang publiknya makin kecil. Ya, ya jadi sebenarnya gini Le. Bahkan orang sibuk konten. Iya. Ini yang menarik nih Le. Menurut gue ini memang bangsa ini nih ingatan sejarahnya tuh dangkal. Le. Pendek banget. Jadi kita inget banget ini nih. 3 tahun kita dihantui oleh yang namanya COVID. Iya. Ketika COVID terjadi, Le. Buset dah. Udah lupa kita seperti deket banget mereka. Mereka naruh makanan apa untuk membantu mereka yang kena COVID. Iya kan? Itu ditaruh loh di mana, di pagar apa gitu. Iya. Kedua, dulu gue masih inget misalnya ketika Cilandak markasnya Marinir itu meledak. Itu orang-orang yang berekonomi istilahnya yang punya, itu juga membantu mereka yang ngungsi atau apa gitu loh. Kenapa harus susah dulu baru kekerabatan terjadi? Itu gue pikir ini. Nah, itu mungkin menurut gue kita tuh gampang lupa karena kita ini sudah dikepung oleh yang namanya hedonis, oleh yang namanya kepentingan, interest. Itu lagi-lagi political will. Ya, betul. Jadi ini memang negara ini, pemimpin negara ini agak mengesampingkan dari sisi pembangunan manusianya. Dan Yunus Hussein kan juga pernah bilang tuh, mantan ketua PPATK tuh, bahwa kesuksesan sebuah negara, prestasi terbesar itu ketika moral bangsa itu bagus. Nah, sementara kita ini hanya gede di jargon kan? Jargon. Katanya kita orang yang solidaritas, ramah tamah. Terus apalagi solidaritas sosialnya tinggi, empatinya tinggi. Bullshit menurut gue itu semua. Bullshit. Dan ini lagi-lagi nih kembali karena kita sendiri kan sudah dipertontonkan kan oleh para pemimpin. Gimana mereka itu hanya bicara soal kepentingan kan? Ya. Dan etika misalnya seperti itu gitu loh. Benar. Ya sekarang kayak mobil, kendaraan berlomba, pamer. Ya akibatnya itu. Ya, dan ini kita indikator ini sebenarnya nggak main asal ambil ya. Karena kan kita lihat yang meninggal tanpa ketahuan itu kan sudah beberapa kasus. Dan di beberapa daerah kan. Seperti kemarin kita bahas yang di Bogor, Jakarta, di Depok, di Jakarta. Itu ada yang salah. Betul, berarti ada sesuatu yang salah. Lo ngerasain nggak guys? Kayak apa nih guys? Dan solusinya apa guys? Waktu COVID nih, kalau kan kita dipaksa tuh olahraga kan. Itu kalau ketemu nih gua sama yang olahraga juga, ngobrol, senyum, ramah dan. Iya. Sekarang buset kalau ketemu di jalan aja saling gunting gitu. Saling potong di jalan. Enggak ada lagi tuh ramah-ramah. Masa sih harus susah dulu baru jadi manusia?
Iya, ini bangsa ini nih bangsa pelupa, bangsa egois. Jadi gue inget ininya Muchtar Lubis tuh. Muchtar Oh Lubis iya iya. itu apa namanya masih relevan apa yang diungkapkan Muchtar Lubis di Taman Ismail Marzuki ya tahun 70-an itu. Bahwa kita bangsa yang munafik, bangsa yang egois. Itu Tahun clear 70, itu. tahun 70 tuh. 70 itu. Udah dikritisi seperti itu dan celakanya seperti lu bilang, Le. Pemimpin ini cuek dalam membangun mental. Karena pemimpin ini selalu sibuk dengan pertumbuhan ekonomi, pamer, kesuksesan, segala sesuatu yang sifatnya pamer. Iya. Iya itu segala sesuatu yang terlihat. Yang terlihat wah. Ngapain gitu? Betul itu. Ngapain punya istana megah di IKN tapi masyarakatnya kayak tadi? Ngapain? Ya ngapain? Mengerikan. Sangat mengerikan. Ya contohnya di jalanan lah. Itu ngeri. Potret yang paling real. Ngeri. Saling potong, saling apa. Ya, tadi kita baru bicara juga soal hukum kan. Gimana carut marutnya. Penegak hukum. Dan yang celakanya lagi itu kan istilahnya gini. Orang kecil itu hidupnya dari mereka baru lahir pun orang tuanya itu udah khawatir bahwa gimana caranya anak gua ini bisa survive dalam hidup. Nah, tetapi dalam prosesnya mereka itu malah yang seringkali kena ketidakadilan. Ini kan sama seperti kayak negro di Amerika ya. Oh iya. Yang zaman dulu itu ketika seorang ibu melahirkan anak, seorang negro, ibu negro melahirkan anak. Yang terpikir oleh ibu itu gimana anak gua ini bisa survive. Karena kejamnya kulit putih ketika itu ya, apartheid ya. Nah, sebenarnya sama di kita dengan kalangan bawah ini. Nah, sama juga misalnya dengan Tanur ini kan itu orang tuanya, bapaknya itu kan anggota dewan itu tuh. Makanya gue salut deh kalau yang Tanur ya. Iya. Salut tuh ke Sahroni. Ya, berani memaki gitu. Ya, menurut gua yang ini nih, yang meninggal kerangka gitu kan kemarin di Bogor saya. Gua tuh tidak pernah melihat tuh ada bupatinya kayak. Iya. Saya meminta maaf karena saya nggak ada gitu loh. Dan nggak ada yang datang. Itu nggak datang. Harusnya mereka pemimpin daerah itu, yang namanya pemimpin begitu ada yang dipimpinnya punya tragedi seperti ini datang dong. Dia mengingatkan kepada warga sekitar. Jangan gunting pita doang. Gitu. Jangan gunting pita doang. Iya, ketika ada orang susah dia harus ada di sebelahnya. Itu yang pemimpin paling benar. Takut ya benar juga sih. Karena kalau dianya gunting pita, kenapa dia nggak jadi tukang jahit aja ya? Gunting pakaian kan, sering gunting pakaian. Gue udah pasti gitu, dia minta maaf mesti bahwa dia gagal mewujudkan, merekatkan kekerabatan itu. Ya, paling nggak dia mengingatkan soal kekerabatan. Iya dong. Untuk saling care, untuk saling bantu. Coba bayangkan kalau misalnya sebuah kompleks, terus di sekitarnya ada perkampungan. Nah, kompleks ini misalnya, karena dia berbagi makanan, berbagi baju. Lu nggak berbagi tempe sama gua? Tempe. Gua tahu takut kalau lu kolesterol Itu dia lu tua. Iya. Ya benar. Jadi gimana guys, komentar lu guys? Setuju atau lu melihat gimana dengan lingkungan sekitar lu? Lu cuek-cuekan nggak sama tetangga? Benar, kekerabatan. Lu cuek-cuekan nggak sama kawan-kawan lu? Ada solidaritas sosial lu nggak? Nah, itu benar. Lu kadang-kadang berpikir nggak di rumah misalnya ada baju yang masih bagus, tetapi lu nggak pakai, lu berpikir nggak itu baju lu distribusiin? Berbagi, iya. Setuju. Atau misalnya berlebih makanan, berminggu-minggu makanan itu di kulkas. Apa nggak lu nggak berpikir bahwa makanan itu daripada berminggu-minggu yang lu udah lupain itu, lu bagi nggak ke orang-orang yang butuh? Itu buat para pemimpin. Ayo dong, tunjukin lu pemimpin yang sejati gitu. Iya betul itu. Jadi nggak kehilangan humannya ya, Le? Iya, jangan ketika butuh suara aja lu datengin. Setuju banget itu. Ini kita mendorong atau mengingatkan atau apa sih?
Ya gimana pemimpin itu supaya lebih care sama, ya tunjukkan jiwa kemanusiaannya. Nah, itulah. Ada nggak hati nuraninya yang dia selalu apa? Dalam kampanye ya, Lek? Capek gua kampanye. Dalam kampanye dengerinnya, tapi itu gua lihat buktinya aja. Realita. Realita. Sangat menyedihkan bangsa dan negara ini dari sisi perilakunya, guys. Ngapain bantu-bantu orang yang udah kaya, yang udah kuat? Iya. Lu harus kalian tuh pemimpin harus berada di tengah-tengah orang-orang yang lemah. Terus tutup dong, Lek. Nggak ngerti gua. Lu udah ngerti. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?